Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana telah memberikan nikmat kita kesehatan dan kesempatan untuk hari ini, sehingga kita bisa berjumpa dan berkumpul di tempat yang mulia ini. Dan tentunya salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada baginda alam yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, perkenalkan, nama saya Supardan, saya dari calon guru penggerak angkatan 4 yang mengikuti pendidikan PGP, pendidikan guru penggerak di angkatan 7. Di kesempatan hari ini saya akan mencoba sedikit berbagi positif dengan Bapak Ibu guru sekalian. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang mewakilinya, dan juga Ibu Bapak Wakakurikulum dan Kesiswaan yang sudah hadir. Saya ucapkan terima kasih, salam hormat, dan salam bahagia untuk kita semuanya. Dan rekan sejawat semuanya, untuk hari ini saya akan mencoba membagi budaya positif ya, atau diseminasi budaya positif di lingkungan PKBM Ajaukina terkait pemahaman saya terhadap konsep kunci dalam modul budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, dan posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya. Nanti paparannya mungkin akan disampaikan lebih jelas di depan kegiatan kita. Dan selanjutnya saya akan berbagi pengalaman dan pembelajaran yang saya dapat setelah menerapkan konsep-konsep kunci tersebut di atas, baik di kelas dan ataupun di rumah. Itu saja untuk pembuka. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang sudi hadir dalam kegiatan hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT membalas kebaikan Ibu Bapak semuanya, rekan-rekan sejawat yang hebat sekalian. Kita lanjutkan ke paparan materi terkait diseminasi budaya positif di PKBM Ajaukina ini. Yang pertama, materi tentang paradigma belajar. Bapak Ibu semua, dalam kegiatan pembelajaran kita melakukan sebuah pengajaran kepada anak didik kita semuanya, yang mana dalam kegiatan pembelajaran yang saya sudah pelajari itu terkait filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang mana si anak itu diibaratkan sebagai benih tanaman, dan kita sebagai pengajar yaitu bak petani, dan sekolah kita diibaratkan sebagai ladang atau lahan. Dalam pemberlakuan benih tadi atau anak didik kita supaya tumbuh berkembang menjadi manusia-manusia yang baik dan sukses, tentunya diibaratkan kita sebagai petani yang memperlakukan benih-benih tadi, yaitu tentunya harus dilakukan atau diberlakukan terhadap benih itu dengan penanganan baik, ya, yaitu merawat,
menanamnya di lahan yang tanahnya subur tentunya, dan juga ditangani dengan disiram, dipupuk gitu ya. Beda halnya mungkin sebuah benih yang tadinya bagus tapi ditangani dengan tidak baik, itu tentunya dari bibit yang tadinya bagus tidak menutup kemungkinan hasilnya pun akan buruk atau tidak maksimal. Maka dari itu, kita sebagai petani yang memiliki ladang lahan atau sarana yang memadai, maka benih dengan kualitas sejelek apapun, kalau kita menanganinya dengan baik, tentu akan menghasilkan hal yang baik pula. Selanjutnya, kita terkait disiplin positif. Disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan positif. Sebagaimana diharapkan dari kurikulum Merdeka hari ini, yaitu setiap pelajar memiliki profil pelajar Pancasila. Di antaranya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang keduanya berkebinekaan global. Ketiga bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Itu yang diharapkan dari kurikulum Merdeka saat ini. Menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, untuk menghasilkan profil pelajar Pancasila tentunya harus menumbuh kembangkan budaya positif. Selama ini, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan dan kecenderungan menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, keterikatan, dan keterpaksaan. Nah, sebagai pendidik tentunya kita memiliki tujuan adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrisik. Motivasi intrinsik bukan ekstrisik. Apa yang dimaksud motivasi intrinsik? Yaitu motivasi-motivasi yang tumbuh dengan kesadaran dirinya sendiri, tanpa paksaan ataupun tanpa keterikatan, intimidasi, dan lain sebagainya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan atau ancaman maupun hukuman. Dan selanjutnya dalam kebutuhan dasar manusia, ini tentu kita harus mengenali kebutuhan dasar manusia. Anak didik kita semuanya pasti manusia ya. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua cinta dan kasih sayang serta rasa diterima. Dan yang ketiga, kebutuhan dasar manusia yang ketiga yaitu penguasaan atau power. Yang keempat, kebebasan atau freedom. Dan yang kelima, yaitu kesenangan atau fun. Gitu ya. Itu kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, terkait motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di sini ada 3 perilaku manusia terkait kedisiplinan. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebaikan. Salah satu contoh
menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Anak melakukan disiplin tentunya akan turut manut ya karena takut dihukum. Nah, ini merupakan motivasi intrinsik, bukan intrinsik ya. Yang keduanya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Salah satu contohnya, anak melakukan disiplin karena ia ingin mendapat imbalan ataupun mungkin ingin mendapatkan nilai yang baik sehingga anak itu nurut, manut ya. Dan itu juga salah satu bukan disiplin diri dari motivasi intrinsik, yaitu masuknya ke motivasi intrinsik ya. Nah, dan yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebaikan. Salah satu contohnya, anak melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Mungkin salah satu contoh dalam keseharian kita, ketika anak setelah melakukan kegiatan pembelajaran, itu melakukan bersih-bersih lingkungan kelas. Ya. Nah, ada anak yang melakukan bersih-bersih, tapi ketika ada guru yang menyaksikan. Tapi ada juga seorang siswa itu melakukan bersih-bersih lingkungan kelasnya ketika ada ataupun tidak ada guru yang ada di sana. Nah, itu bisa terlihat mana motivasi anak yang sudah terbentuk intrinsik atau intrinsik. Ya. Ketika tidak ada guru, ya udah tidak mengerjakan, gitu kan. Kalau ada guru baru mengerjakan. Nah, itu motivasinya motivasi intrinsik ya, bukan intrinsik. Kalau intrinsik itu ada ataupun tidak ada guru ataupun tidak ada kita di sana, tapi mereka melakukan dengan baik, dengan semangat, itu berarti si anak sudah menghargai nilai-nilai kebaikan. Selanjutnya dalam konsep disiplin, ya, konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Ini ada salah satu kata hukuman dan penghargaan. Hukuman biasanya identik dengan menyakitkan, tidak nyaman, anak takut, memaksa, dan anak menyembunyikan kesalahan. Anak menjadi rendah diri ya ketika dihukum. Adapun sebaliknya penghargaan. Ya. Kalau dilaksanakan dengan penghargaan itu kurang efektif, merusak hubungan ataupun rasa iri dari antar murid, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak dan menghargai dirinya. Nah, itu salah satu contohnya seperti ini. Ketika anak tadi tidak melakukan bersih-bersih di lingkungan sekolah, anak dihukum dengan lari mengelilingi lapang 100 putaran gitu ya. Itu tentunya menyakitkan, tidak nyaman, anak takut, terus juga anak terpaksa ya, gitu. Dan merasa menjadi rendah diri karena malu ya dilihat dengan teman-temannya. Adapun dengan penghargaan, anak tentunya akan melakukan apa yang kita perintahkan ketika dikasih imbalan ya. Ketika tidak ada imbalan, ya anak tidak mau ya. Selanjutnya merusak hubungan ya, rasa iri dari teman-temannya. Nah, ini dikasih ini gitu kan. Nanti ada rasa iri ya. Terus juga ketika kita memberikan sebuah penghargaan terhadap anak yang mungkin kita anggap baik, itu akan mematikan kreativitasnya. Jadi anak kreativitas ketika
anak berkreatif menggali potensi dirinya ketika ada penghargaan. Kalau tidak ada penghargaan ya mereka malas-malas gitu kan. Nah itu. Selanjutnya kita ke konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Nah ini harusnya penerapan disiplin itu yaitu dengan ada konsekuensi dan restitusi atau perbaikan. Salah satu contoh konsekuensi yaitu penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, terus ada stimulan respon, anak menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, dan tadi ada restitusi atau perbaikan, anak bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, anak akan menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya ada anak bersemangat memperbaiki kesalahan. Ketika anak melakukan kesalahan, tentunya kita bukan menghukumnya, tapi kita harus mengingatkan anak itu supaya sadar akan kesalahannya dan berusaha untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Artinya apa? Tumbuhkan kesadaran mereka, bukan berarti kita menghukumnya. Mungkin itu ya yang dimaksud dengan konsep disiplin dengan identitas sukses. Selanjutnya kita ke pendekatan restitusi ya. Apa itu restitusi? Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Atau kata bahasa kita mah yang menumbuhkan kesadaran ya. Itu restitusi itu. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ketika anak melakukan kesalahan, kita bukan harus menebusnya dengan hukuman atau apa, tapi mereka harus mengambil pelajaran dari kesalahan tersebut. Ya, dikasih pemahaman seperti itu. Yang keduanya, ciri-ciri restitusi yaitu memperbaiki hubungan. Itu berbentuk tawaran, bukan paksaan. Gitu. Jadi anak tidak dipaksa, tapi dikasih tawaran. Ketika ini nih kesiangan, si Ahmad, kita berikan konsekuensi, ya, bukan hukuman. Kamu ini sudah kesiangan, apa konsekuensinya? Keyakinannya apa? Oh iya Pak, saya sudah melakukan kesalahan dengan kesiangan. Terus apa dong sebagai rasa tanggung jawab atas kesalahan kamu gitu. Itu berjanji mungkin tidak akan memperbaiki kesalahan yang sama itu dengan membuat pernyataan misalkan gitu. Yang ketiga, ciri restitusi yaitu menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Jadi si anak diingatkan akan motivasi dirinya, ya. Disadarkan kembali gitu kan atas kesalahannya. Yang keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan kelima, fokus pada karakter bukan ketindakan. Gitu. Jadi kita perbaiki karakter-karakter jeleknya, bukan terhadap tindakannya. Yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Ya. Ini bagaimana nih ketika anak melakukan kesalahan. Kita fokuskan solusinya seperti apa, kondisinya seperti apa. Gitu. Selanjutnya ada perbedaan antara tadi hukuman, konsekuensi dan restitusi ya. Contoh kasusnya siswa sering tidak mengerjakan PR ini ya. Kalau berbentuk hukuman, guru menghukum keliling lapangan 10 kali gitu ketika anak tidak mengerjakan PR itu.
Guru menghardik, marah dan membuat murid takut. Ya. Ada yang berbentuk konsekuensi. Salah satu contohnya guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau sebanyak 3 kali lipat. Ya. Jadi ditambah bebannya. Dan guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Itu salah satu bentuk-bentuk konsekuensi. Dan yang terakhir ada bentuk restitusi. Ketika siswa tidak mengerjakan PR, guru menanyakan keyakinan kelas atau diri dan membantu murid menyelesaikannya. Jadi ketika tidak mengerjakan PR itu ditanya dulu, apa ini salahnya, alasannya apa, ya, dicari solusinya. Dan guru terbuka sehingga murid menghargai dirinya dan orang lain. Jadi di sini kita utamakan yaitu kejujuran. Ya. Sehingga anak itu sadar, oh saya salah. Terus apa dong yang harus kita lakukan ketika salah itu? Gitu ya. Nah, itu dalam kegiatan hari ini yaitu kita bertujuan, saya di sini mungkin bukan mengajari Bapak Ibu guru semuanya ya, tapi berbagi apa ilmu pemahaman terkait apa yang saya sudah pelajari di kegiatan guru penggerak angkatan ke-7 ini, yaitu jadi alhamdulillah dan saya juga sudah mulai menerapkan sedikit-sedikit gitu ya, mulai dari rumah. Saya alhamdulillah sudah memiliki 2 anak. Yang pertama usia kelas 2 SD. Itu saya mencoba menerapkan kedisiplinan-kedisiplinan yang sesuai dari pemahaman ini ya. Dan ternyata alhamdulillah gitu kan, ketika anak saya main menggunakan mainannya, itu ketika tidak dibereskan atau disimpan kembali ke tempatnya, saya mencoba menyadarkan anak saya itu dengan cara-cara memberikan pemahaman. Ini loh kalau mainan kita setelah dimainkan terus berserakan di mana-mana, nanti kakak mau main lagi, mainannya pada hilang, terus berserak. Dan ketika kakak mau berjalan terus menginjak mainannya, mainan jadi rusak, kaki jadi sakit. Itu pentingnya kita harus merapihkan kembali. Jadi si anak itu ngerti, oh iya ya gitu kan. Alhamdulillah besoknya, alhamdulillah anak saya itu yaitu melakukan hal yang sesuai kita harapkan. Mainan, setelah bermain dengan teman-temannya, si mainannya dirapihkan kembali, disimpan ke tempat sebagaimana mestinya. Dan mungkin dalam kegiatan pembelajaran juga itu ya, kita pentingnya menanamkan kesadaran ya, akan nilai-nilai kebajikan itu gitu kan. Tapi ada kasus ketika saat murid melakukan indiscipliner ya. Seperti apa posisi kita ya? Apakah sebagai penghukum? Apakah pembuat rasa bersalah? Apakah menjadi teman? Apa menjadi pemantau? Apa menjadi manajer gitu kan? Nah, ini yang perlu kita ingat ya, sebagai seorang guru, posisi kita berada di mana gitu ya. Gitu. Dalam posisi kontrol, ini saya mencoba membagi seperti apa seorang guru yang penghukum ya, posisi kontrolnya sebagai penghukum. Nah, ini seorang guru penghukum biasanya suka berkata, patuhi aturan saya atau awas gitu kan.
Ataupun ada kalimat kamu selalu salah dan salah gitu kan. Selalu menyalahkan kepada anak. Dan yang ketiganya ada biasanya seorang guru penghukum itu selalu pasti terakhir katanya ya udah selesai. Dan ada juga guru itu di posisi pembuat merasa bersalah. Nah, kata-kata seperti apa yang biasa dikeluarkan oleh guru pembuat merasa bersalah? Biasanya suka berkata seperti ini ya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ataupun berapa kali Bapak harus beritahu kamu. Kamu kok begini-begini terus. Nah, itu salah satu contoh-contoh guru si pembuat bersalah terhadap muridnya. Adapun ada guru yang posisinya sebagai teman. Biasanya itu berkata seperti, ayo bantulah demi Bapak ya gitu. Ketika anak ribut di kelas, ayo jangan ribut biasanya. Nanti kalau ribut, kalau tidak kalau tidak apa? Kalau masih ribut nanti Bapak yang dimarahi oleh Bapak kepala sekolah, maka bantulah itu. Nah, biasanya itu seorang guru dengan posisi biasanya teman gitu ya. Ataupun ada kalimat, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, itu biasanya posisi kontrol seorang guru yang menjadi teman terhadap muridnya. Ada juga yang menjadi pemantau ya, posisi kontrol seorang guru itu menjadi pemantau ya. Biasanya guru itu berkata, apa yang kamu lakukan gitu kan. Sanksi atau konsekuensi apa kamu memilih. Biasanya kan si guru itu hanya melihat dari jauh, ketika ada kesalahan apa yang kamu lakukan gitu. Suka berkata seperti itu. Dan terakhir ada posisi sebagai manajer. Ya. Ini posisi terakhir di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Ya. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dan seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau dengan demikian. Ya. Nah, ini yang diharapkan itu kita semua kalau bisa menjadi guru itu sebagai guru yang di posisi kontrol sebagai manajer. Ya. Kenapa? Karena tadi seorang manajer, guru melakukan bersama-sama dengan murid. Ketika ada permasalahan di murid, itu sama-sama mencari solusinya. Seperti tadi menciptakan keyakinan kelas dan keyakinan kelas, itu ya. Itu posisi guru sebagai manajer. Dan tadi keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas itu seperti apa? Nah, salah satu contoh ada saat mengendarai sepeda motor gitu kan. Mengapa kita harus menggunakan helm? Coba ya. Pertama, takut ditilang. Yang kedua, ketika jatuh kepala kita takut terbentur ya, supaya aman gitu. Nah, itu kita yakini gitu. Oh, ini perlunya pakai helm ini supaya kepala kita aman dan tidak ditilang oleh polisi gitu kan. Dan ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan, itu kita merasa aman. Itu kan gitu, keyakinan ya. Dan selanjutnya dalam kegiatan pembelajaran juga, mengapa kita harus membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Gitu.
Karena keyakinan kelas itu kita sebagai guru dengan murid meyakini misalkan dalam pembelajaran itu anak-anak tidak boleh ribut, tidak boleh ngobrol. Yakin karena akan mengganggu teman yang lainnya ketika ingin belajar sungguh-sungguh. Jadi kita harus ketika kita ribut yang lain terganggu, yakin gitu. Dan ketika harus mengerjakan tugas, ya, si anak itu jadi sadar, ketika kita tidak mengerjakan tugas apa gitu kan, yang diyakininya tidak akan mendapat nilai gitu kan. Nah itu kalau peraturan kelas biasanya sifatnya peraturan itu tadi memaksa, ya, ada pasti menghukum. Selanjutnya kita ke prosedur pembentukan keyakinan kelas, ya Bapak Ibu guru semuanya. Prosedur pembentukan keyakinan kelas yang pertama lebih abstrak dari peraturan, yang kedua berupa pernyataan universal, ketiga menggunakan kalimat positif, keempat kalimatnya mudah diingat, dan kelima sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan, dan keenam saat pembuatan keyakinan kelas seluruh warga kelas itu dilibatkan. Jadi semua saling ini kita buat ini. Ketika belajar tidak boleh ribut. Terus ketika ada tugas kita harus mengerjakan. Jadi semua meyakini, ya. Ketika tidak mengerjakan, kita tidak akan dapat nilainya. Itu semua dalam pembuatan keyakinan kelas, semua siswa itu dilibatkan. Dan terakhir, ini ada segitiga restitusi, ya. Bapak Ibu guru semuanya, segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar bisa menghasilkan murid atau anaknya yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah itu, jadi kita sebagai guru itu harus menjalin komunikasi baik, hubungan harmonis antara orang tua murid kita, ya, demi menghasilkan murid atau anak didik kita yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Nah ini ada gambar sebuah segitiga restitusi, ya. Di antaranya ada menstabilkan identitas, menyarankan keyakinan, validasi tindakan yang salah. Jadi antara kita guru dan orang tua menjalin sebuah komunikasi yang baik, yaitu ketika ada hal yang harus kita lakukan, kadang kan ada anggapan apa yang kita lakukan itu baik untuk anak kita. Tapi belum tentu juga baik untuk dianggap baik oleh orang tuanya, gitu kan. Gitu. Dan tentunya kita harus menstabilkan identitas kita sebagai guru. Ya, apa yang kita lakukan itu tujuannya seperti apa? Dikomunikasikanlah dengan orang tua. Intinya kita semua dalam kegiatan pembelajaran kita menumbuh kembangkan pembelajaran yang berpihak pada murid, yang diharapkan sesuai dengan kurikulum Merdeka saat ini kita pakai, yang berdasarkan pada filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menghamba pada murid, bukan berarti kita kalah oleh murid, gitu kan. Tapi kita mengarahkan murid-murid kita ke arah yang lebih baik, dan sehingga mereka bisa belajar dan bahagia dunia akhirat, tentunya seperti itu. Itu mungkin dari materi yang bisa disampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
atas kegiatan hari ini bisa selesai sebagaimana mestinya, dan adapun materi-materi dan pengalaman-pengalaman yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat kepada Bapak Ibu semuanya dan juga bisa diterapkan juga atau diamalkan oleh Bapak Ibu guru semuanya di lingkungan PKBM Azaukina ini. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 4 yang mengikuti pendidikan guru penggerak di angkatan 7 mengucapkan banyak terima kasih atas ketersediaan hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif di lingkungan PKBM Azaukina. Mudah-mudahan Allah SWT membalas semua kebaikan dan memberikan kita kekuatan dalam menjalankan semua aktivitas kita terkait mendidik anak didik kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.